Puji Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam kegiatan kita Tata Kerama pada hari ini. Satu renungan firman dengan judul Hikmat dari Tuhan, Pangkal Keberhasilan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih. Tuhan, tolong kami untuk kami belajar memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Penulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo. Ia sangat dikenal sebagai seorang raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tatkala ia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu, Salomo memilih untuk meminta hikmat di dalam memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja dan hakim. Karena permintaan itulah Tuhan sangat memberkati Raja Salomo, tidak hanya dengan hikmat, tetapi juga dengan kekayaan dan kejayaan, sehingga ia menjadi sangat tersohor. Setiap orang tentu saja memerlukan hikmat atau kebijaksanaan di dalam hidupnya, agar ia dapat menjadi orang yang berhasil. Karena tanpa hikmat, maka hidup kita itu ibarat sebuah kapak yang tumpul dan tidak diasah. Kita dapat membayangkan bila sebuah kapak sudah menjadi tumpul, ketika kita memakainya untuk memotong sebuah kayu, maka akan sangat menguras tenaga, serta membuang-buang waktu. Itulah sebuah kehidupan yang tidak efektif dan efisien. Saya percaya, setiap kita ingin mencapai keberhasilan dan memiliki hidup yang efektif dan efisien. Kita tidak mau membuang-buang waktu dan melakukan sesuatu yang menguras banyak tenaga, namun tidak memperoleh apa-apa alias sia-sia. Raja Salomo melihat itulah kesia-siaan bila manusia hidup mengabaikan hikmat dari Tuhan. Dia berkata dalam Amsal 1:7 yang berbunyi demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam Amsal 2:6 dikatakan demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menuliskan juga, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Dalam Amsal 3 ayat 13-17. Inilah rahasia keberhasilan dalam hidup, yaitu memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Di akhir tulisannya dalam Pengkhotbah, ia memberikan sebuah pesan dan kesimpulan yang sangat penting, yaitu akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entahkah itu baik, entah itu jahat. Di dalam ayat tersebut kita diberikan sebuah peringatan bahwa suatu hari kelak setiap kita harus menghadap pengadilan Allah dari apa yang kita lakukan di bumi ini, entahkah itu baik ataupun jahat. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah yang sedang kita kejar dan cari serta yang mau kita kumpulkan? Bukankah manusia berlomba-lomba untuk mengejar, mencari dan mengumpulkan materi atau kekayaan yang sifatnya sementara? Adakah kita mau mencari dan mengejar sesuatu yang penting dalam hidup kita, yaitu hikmat dari Allah, agar kita mencapai keberhasilan yang seutuhnya, seperti dikatakan dalam Amsal 2 ayat 4-6 yang berbunyi demikian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak,
dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pastikan hari-hari ini untuk kita memerhatikan firman Tuhan, agar kita memperoleh hikmat dari Tuhan yang akan menjadikan hidup kita berhasil seutuhnya, baik di bumi ini maupun di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui renungan hari ini, ajar kami untuk betul-betul mau hidup di dalam hikmat yang berasal daripadamu, bukan hikmat dari dunia ini. Kami tahu kunci keberhasilan yang seutuhnya adalah ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan dan memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapa, berkatilah para siswa kami, biarlah mereka mempersiapkan diri mereka, masa muda mereka, kehidupan mereka, dan mereka dapat memakai segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka, baik bakat, talenta, ataupun kepandaian yang mereka miliki, dan juga waktu yang mereka miliki dengan sebaik mungkin untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.